Di tahun 2012 silam, Indonesia memang mulai kebanjiran dengan motor-motor sport 250cc. Kehadiran Kawasaki Ninja 250R dan Honda CBR 250R memacu PT Suzuki Indomobil Sales untuk menghadirkan andalannya. Namun di segmen yang berbeda, yaitu naked bike melalui Suzuki Inazuma 250. Cukup menarik melihat kiprahnya, di mana pabrikan berlogo huruf S tersebut saat itu percaya diri karena mereka sudah lebih berpengalaman di segmen tersebut sebelumnya. Ini karena Suzuki Inazuma 250 didapuk menjadi penerus Suzuki Thunder GSX 250 yang sempat dijual di Indonesia pada era 2000-an. Di Indonesia sendiri, eksistensi Suzuki Inazuma 250 mencapai usia 4 tahun setelah dirilis. Dan kini harga jual bekasnya masih berada di angka 30 jutaan tergantung pada kondisinya guys. Dan salah satu yang jadi perbincangan adalah harga part body yang terhitung mahal. Nah, lalu seperti apa kiprah motor ini? Jika teman-teman suka dengan lifestyle otomotif, tidak ada salahnya untuk subscribe WQWEK dan beri warna biru pada tombol like di bawah. Selamat menonton! Sosok Suzuki Inazuma 250 memang tak lepas dari moge Suzuki Backing, karena motor itu yang jadi inspirasi desainnya. Nah, sekilas tentang Suzuki Backing. Motor ini hadir di tahun 2007 silam dan memang terbilang fenomenal. Ini karena naked bike bergenre Street Fighter tersebut menghadirkan tampang gahar dengan bodi berotot. Bukan hanya itu, mesin yang diusung Suzuki Backing juga gahar karena menggendong dapur pacu 1340cc 4 silinder milik Suzuki Hayabusa. Mobil tersebut tutup usia pada tahun 2012, yang ironisnya jadi tahun kehadiran Suzuki Inazuma 250 di pasar global. Nah, desain eksterior dari Suzuki Backing inilah yang jadi rujukan Suzuki Cina dalam mendesain motor berjuluk Suzuki GW 250 pada tahun 2011. Hal ini bisa dilihat dari bentuk headlampnya yang memiliki sudut persis, serta posisi sen depan yang berada di tank rod. Sayangnya bagian bodinya terlihat jauh berbeda, selain absennya sepasang knalpot undertail bercorong besar seperti di Suzuki Backing. Bentuk bodi belakang Suzuki Inazuma 250 yang melebar malah mengurangi kesan sporty dari motor ini. Meski demikian, di bulan November 2011, Suzuki menghadirkan motor tersebut pada ajang event Motorcycle Live 2011 di NEC Birmingham, Inggris. Saat itu nama internasionalnya juga diumumkan, yakni Suzuki Inazuma 250 dan GSR 250 untuk pasar Jepang. Diproduksi di Cina. Walau mendebut di Inggris, bukan berarti Suzuki Inazuma 250 bakal diproduksi oleh fasilitas mereka di Eropa guys. Karena produk ini merupakan buatan Cina, tepatnya oleh Xiangzhou Haoju Suzuki Motorcycle. Fasilitas tersebut merupakan sebuah perusahaan patungan antara Suzuki dan Jiangmen Dashajiang Group. Pabrikan Suzuki Haoju juga dituntut menjadi pusat pembuatan varian Suzuki Inazuma 250 yang mulai dijual secara global pada musim semi 2012. Saat itu sempat ada kekhawatiran dari konsumen di Indonesia mengenai kualitas Suzuki Inazuma 250 terkait produksinya yang berasal dari negeri tirai bambu itu. Meski demikian, pihak PT SIS menjelaskan jika kualitas produk tersebut tetap baik karena menawarkan standar yang sama dari Suzuki Jepang. Selain itu, perusahaan patungan tersebut sudah cukup berpengalaman dalam memproduksi motor Suzuki dengan kualitas Jepang karena dibangun sejak tahun 1992. Bahkan produk Suzuki Haoju juga telah memasuki pasar global ke 70 negara, termasuk Jepang. Spesifikasi Suzuki Inazuma 250. Nah, dilihat dari desain dan spesifikasinya,
Suzuki Nazuma 250 bukan ditunjukkan bagi penggemar adu kebut seperti para pesaingnya, sehingga target konsumennya adalah penggemar touring dan penggunaan harian guys. Hal tersebut terlihat dari penggunaan mesin 2 silinder berkapasitas 248 cc, SOHC dan full injection dengan transmisi manual 6 percepatan, dan tenaganya hanya sebesar 25 PS pada 8.500 rpm dengan torsi 22 Nm pada 6.500 rpm. Rasio mesinnya 11,5:1 sehingga cocok untuk penggunaan bensin dengan oktan di atas 92. Salah satu ciri unik dari Suzuki Nazuma 250 adalah penggunaan sepasang knalpot dengan posisi silencer yang ada di bagian kiri dan kanan motor. Kisah Suzuki Nazuma 250 di Indonesia. Seperti disebut sebelumnya, Suzuki Nazuma 250 hadir di Indonesia pada bulan Oktober 2012. Saat itu kuota impor dari Cina sebesar 1.100 unit hingga akhir tahun 2012, sehingga estimasi penjualan bulanannya sekitar 300 unit. Ketika masuk pertama kali, harga jual Suzuki Nazuma 250 mencapai 46 jutaan rupiah guys. Dan saat itu terdapat dua pilihan warna, yaitu Candy Carnival Red dan Pearl Nebular Black. Selama perjalanannya di Indonesia, Suzuki Nazuma 250 memang tidak terlalu banyak mengalami perubahan. Tercatat hanya ada penggantian warna bodi pada tahun 2014, selain edisi polisi di tahun 2013 yang tak kunjung dijual umum. Pada pilihan warna baru itu, Suzuki Nazuma 250 terlihat lebih dinamis dan segar karena menghadirkan aksen two-tone, seperti kombinasi merah hitam dan biru putih yang identik dengan warna khas Suzuki. Sayangnya kiprah Suzuki Nazuma 250 di tanah air terhenti pada tahun 2016, di mana saat itu pihak SAS memutuskan untuk tidak mengambil kuota impor dari Cina karena beberapa kendala, mulai dari penjualannya yang kurang apik karena gagal bersaing dengan motorsport 250cc bertipe full fairing, kemudian biaya impor yang melonjak naik akibat melemahnya nilai rupiah terhadap dolar, sehingga nantinya harga jual Suzuki Nazuma 250 bakal melambung tinggi dibanding pesaingnya yang sudah diproduksi di Indonesia, seperti Honda CBR 250RR, Yamaha MT25, dan Yamaha R25. Suzuki Nazuma 250 Polystyle. Pada tahun 2013 sempat hadir Suzuki Nazuma 250 Polystyle yang bersosok motorsport half fairing. Motor ini pernah mengawal rombongan touring Suzuki Nazuma 250. Perbedaan dengan versi standarnya ada pada penggunaan fairing dan windshield di bagian depan. Selain itu, varian Suzuki Nazuma 250 Polystyle juga dibekali dengan stang lebar dan lebih tinggi dalam meningkatkan handling berkendara. Untuk mengakomodasi kebutuhan polisi, terdapat komponen engine guard berlapis krom, juga box yang terdapat di sisi kanan, kiri, dan belakang motor, serta peranti lampu rotator lengkap dengan sirine. Nah uniknya, motor tersebut dihadirkan setahun sebelum kelahiran versi half fairing, yaitu Suzuki Nazuma GW250F. Namun sayangnya motor ini tak pernah dijual resmi di Indonesia. Mungkin ini adalah awal kesalahan Suzuki dalam mengimpor motor yang kurangnya daya beli. Dan mungkin karena terlalu percaya diri, karena mereka sudah lebih berpengalaman di segmen tersebut sebelumnya. Nah gimana nih pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar video ini. Dan jika teman-teman suka dengan lifestyle otomotif, tidak ada salahnya untuk subscribe WekiWek dan beri warna biru pada tombol like di bawah. Terima kasih.